Oke, balik lagi di podcast show. Kali ini di sini saya akan menjelaskan mengenai tema yaitu bank syariah, kebobolan bank syariah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cika Dida Dewanti, eh, pembawa acara di podcast show. Boleh pada kalian yang ada di sini semua boleh perkenalan satu-satu, diawali oleh Danos. Perkenalkan, nama saya Danes Sabta Rizky Hidayat. Saya mahasiswa Telkom. Saya angkatan ke-46, jurusan Sistem Informasi. Baik, bisa Oke, diteruskan. perkenalkan nama saya Alifio Fajar Nugraha. Saya juga dari mahasiswa dari Telkom University dan saat ini saya juga sedang mempelajari sedikit mengenai ransomware ataupun malware. Oke, di sini kalian tahu nggak sih tentang bank syariah itu mati layanannya karena apa? Kira-kira apa sih yang dialami bank itu pas lagi down layanannya? Terus untuk penyebabnya awalnya itu seperti apa sih? Apa kalian tahu? Boleh ini dari siapa dulu ya? Boleh nih, Danos dulu. Ini tuh kasus yang tahun lalu itu ya, yang apa? Bank Syariah itu apa istilahnya kehack kertas gitu ya, yang dimana layanan-layanan mereka itu mati. Ya, benar. Nah, kalau menurut saya itu kan tadi pengen diminta gimana keadaan mereka gitu kan pas mereka lagi layanannya itu down. Pasti apa transfer nggak bisa, layanan customer service nggak bisa, ya kan. Terus ya buka bank pasti nggak bisa. Pokoknya semuanya mati lah istilahnya. Nah, kalau menurut saya ini untuk penyebabnya itu pasti ransomware. Nah, tapi sebelum kita lanjut, tapi istilahnya saya kasih tahu dulu ransomware gitu ya. Ransomware itu jadi dimana sebuah data atau virus itu tuh masuk, istilahnya kayak kalian lagi main game atau apa. Nah, kalian nggak bisa main game itu, kalian ditutup sama layar yang merah gitu, terus merah udah gitu kalian tuh kayak disuruh bayar buat si layar merah itu biar kebuka gitu. Nah, itu namanya ransomware. Jadi kalian tuh diperes, nah data-data kalian itu dijadiin tawanan gitulah sama pihak-pihak yang ya bisa dibilang eh, tidak bertanggung jawab gitu, atau mungkin mereka jahil atau emang butuh uang gitu. Nah, itu bisa jadi penyebab awal gitu ya dari terjadinya eh, matinya layanan dari bank syariah ini gitu. Itu kalau menurut saya. Oke, menurut Alivio nih, gimana? Nah, kalau yang sepengetahuan saya, jadi si pihak Bank Syariah Indonesia ini kayak dia pertama mengalami gangguan layanan itu, terus juga benar kata Bang Danis tadi, kayak semua layanan perbankan yang mereka miliki itu mati gitu. Kayak misalnya kayak tarik tunai, kemudian mobile banking dan sebagainya itu pasti mati. Nah, terus awalnya itu pihak bank itu mengklaim bahwa layanan mereka itu sedang mengalami kendala jaringan lah ya. Terus setelah beberapa hari berlalu, ternyata si bank syariah ini ternyata kena serangan ransomware dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan informasi yang saya dengar juga ya, kayak serangan ransomware ini yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab itu cukup canggih ya. Mereka itu berhasil mengambil data dan juga menawan data dari nasabah bank syariah untuk dijadikan uang. Jadi mereka menawan istilahnya lah, mereka itu mengambil data yang ada kemudian dikunci. Untuk membukanya itu kita harus melakukan transaksi bayar ke si penyerang itu
mungkin itu sih yang saya ketahui dari kejadian ransomware pada tahun kemarin di Bank Syariah ya. Oke. Apa ada yang mau nambahin lagi nih? Kalau dari saya sih itu dulu ya. Oke. Dari yang kalian jelasin, bisa kalian jelasin lebih rinci kenapa sih Bank Syariah bisa terkena ransomware itu? Mulai dari Bung Alivio dulu, Mas Boleh? Alivio. Eh, menurut saya sih ada beberapa ya penyebab umum yang dapat menyebabkan bank syariah itu terkena serangan malware atau ransomware itu, kayak misalnya mereka itu terkena phishing atau social engineering yang diserang. Kemudian mungkin karyawan-karyawannya juga melakukan suatu hal yang tak terduga, kayak mencet link-link yang tidak jelas lah. Jadi itu menyebabkan kerentanan pada sistem di jaringan dan sistem perbankan mereka. Terus juga mungkin kayak manajemen pembaruan dari perangkat-perangkat yang mereka gunakan itu cukup buruk ya. Kemudian si orang yang tidak bertanggung jawab ini dapat melakukan penyerangan terhadap sistem dari bank syariah tersebut. Mungkin gitu sih yang saya tahu. Manajemen pembaruan yang buruk itu berarti kayak kurang dalam penerapan patch gitu ya. Ya udah Nggak gitu. bisa. Gimana? Lanjut. Oh ya. Mungkin saya juga mau nambahin bisa juga itu pembaruan itu bisa dilakuin pembaruan perangkat lunak. Ya kalau misalnya nggak dilakuin itu bisa ngebuka celah gitu bagi peretas itu benar. Udah gitu kalau misalnya tadi ngomongin tentang phishing itu sebenarnya terkait sama gimana cara karyawan itu dilakukan tahap latihan gitu ya, dimana mereka nggak boleh buka link-link yang aneh-aneh gitu kan. Mereka kan ya ini kan LAN ya, pasti di satu bank itu mereka punya wifi gitu kan, pasti ya ada beberapa lah karyawan yang pakai wifi di situ. Nah ibarat kalau misalnya satu karyawan dari 100 karyawan itu mencet link yang berbahaya gitu ya, yang ada ransomware-nya, yang istilahnya langsung ke download di device itu, udah gitu dibuka. Nah itu kan langsung kehubung tuh sama LAN ya kan. LAN itu kan nggak satu orang doang, bisa jadi terhubung sama satu bank itu. Nah jadi kemungkinan untuk menyebarnya itu cepat dari satu pihak ini. Makanya dibutuhkan juga istilahnya LAN yang bisa ngedeteksi bukan ngedeteksi doang sih, tapi pencegahan gitu sebelum link ini bisa diklik, atau misal link ini itu kan ada tuh ya kalau misalnya kita klik link terus dia langsung download. Nah itu bisa juga si LAN itu nge-prevent gitu, ngecegah gitu untuk hal itu dilakukan. Nah kemudian bisa juga backup ya kan. Bank ini tuh dia mengalami kematian layanan. Nah untuk nge-prevent gitu ya, hilangnya data. Nah si karyawan-karyawan ini bisa melakukan sistem backup, jadi mereka tidak tidak kehilangan seluruhnya gitu datanya gitu. Kemudian yang tadi saya bilang juga, saya cuma tekanin lagi aja, dimana dibutuhkan juga pemantauan dan deteksi di bagian LAN-nya tersebut gitu. Jadi untuk mengecilkan inilah chance gitu ya, chance kita terserang oleh ransomware dari link-link yang memang berbahaya gitu. Contohnya kayak First Media kita kalau misalnya
buka link-link yang dari deep web atau dari dark web itu kan udah dicegah gitu. Pasti bakal ada tulisannya internet sehat gitu kan, itu kalau dari first media. Nah itu bisa dijadikan salah satu contoh gitu ya dari pemantauan dan deteksi gitu. Oke, bisa ada yang mau menambahkan lagi untuk Mungkin saya mau menambahkan dikit ya. Saya setuju kata Mas Danis tadi juga. Mungkin kayak ada penyebab-penyebab lain dari serangannya itu, kayak misalnya kayak LAN attack kan tadi, pasti perbankan itu menggunakan sistem LAN internal ya. Jadi mungkin aja dari LAN attack, kemudian juga kayak dari DHCP-nya diserang. Terus kayak pas waktu DHCP mengirimkan pesan ke klien gitu, dari situ dipasukin kayak IP address-nya, misalnya IP address-nya atau apa sih namanya, alamat IP-nya itu diubah-ubah, kemudian juga pesannya bisa jadi diganti-ganti. Itu juga bisa menyebabkan mungkin terjadinya kerusakan pada sistem perbankan. Terus juga mungkin kayak si pihak yang tidak bertanggung jawab ini melakukan pemasukan malware, seperti kayak misalnya memasukkan malware yang bisa ganti gateway default, kemudian juga kayak server DNS-nya diubah-ubah. Terus juga mungkin ya itu alamat IP address-nya itu diganti-ganti mungkin. Jadi sistem tidak bisa melakukan tindakan pencegahan kepada pihak yang tidak bertanggung jawab seperti itu tadi. Mungkin itu sih menurut saya. Oke. Apa ada masih yang mau ditambahkan lagi? Dari saya sih cukup ya. Oh, baik. Oke. Yang saya tangkap, penyebab yang sudah dijelaskan tadi, yaitu penyebabnya ada phishing, manajemen pembaruan yang buruk, lalu membuka situs link yang tidak resmi mungkin ya, dan masih ada lagi yang sudah dijelaskan oleh Danis dan Alivio. Dari penjelasan tersebut, penyebab bank syariah terkena ransomware, apakah ada keterkaitan dengan keamanan LAN menurut kalian? Boleh dari siapa dulu ya? Boleh dari Bung Danos dulu. Kaitannya sama konsep security LAN ya? Iya, benar sekali. Sebenarnya tadi kan salah satunya tuh konsep security LAN itu dimana LAN ini harus bisa mantau, deteksi, terus kalau bisa apa istilahnya, hubungan dari jaringan satu dan lainnya itu bukan complicated, apa ya sebutannya, disusahin lah gitu, biar si hackernya ini atau si peretasnya ini nggak bisa dapet IP utamanya itu lah, yang bisa ubah-ubah admin itu, saya lupa namanya. Pokoknya biar si peretasnya itu nggak bisa nyampe si IP utamanya itu. Nah itu bisa jadi istilahnya salah satu keterkaitan dengan konsep keamanan LAN. Nah kemudian bisa juga di dalam konsep keamanan LAN ini kan ada yang namanya vektor serangan. Nah di dalam vektor serangan ini itu ransomware ini bisa nyebar berbagai cara ya kan. Bisa yang tadi sebelumnya itu saya bilang, saya atau Mas Alfi tadi ngomong ya, yang phishing. Nah udah gitu tadi website yang yang tidak terkompromi. Kemudian bisa juga dilakukan melalui eksploitasi kerentanan yang ada dalam sistem gitu ya. Jadi sistemnya itu memiliki celah ya kan. Kemudian bisa juga berdampak terhadap operasional bank.
Nah, kalau misalnya dampaknya ini kan si ransomware ini kan ngeganggu operasional bank. Nah, makanya tadi apa istilahnya, satu mati semua bisa mati gitu. Layanan online nggak bisa, transfer nggak bisa, akses data terhadap nasabah nggak bisa. Kemudian kalau misalnya untuk LAN ini ya ada tingkatannya gitu. Kalau misalnya dalam konsep keamanan LAN ini, nah salah satu konsepnya itu ada yang namanya network segmentation, di mana jaringan ini tuh diubah gitu, bukan diubah, dibagi menjadi beberapa segmen gitu atau zona. Nah, di setiap segmen atau zona ini tuh dia memiliki tingkat keamanan yang berbeda-beda gitu ya, dengan segmentasi jaringan yang tepat, atau mungkin dampak dari ransomware ini tuh bisa dibatasi gitu. Cuma karena dipisah-pisah jadi nggak langsung semuanya kena, jadi mungkin cuma beberapa aja yang kena gitu, jadi nggak semuanya kena gitu. Kalau dari saya, konsep dari keamanan LAN itu yang ada kaitannya gitu, itu ada 4 ya: vektor serangan, kemudian ada dampaknya juga, kemudian ada tingkat LAN, kemudian ada pemantauan dan deteksi gitu ya tadi. Oke, menurut Alivio nih, Nah, kalau saya setuju sih apa yang kata Mas Danis tadi katakan. Emang pastinya di perbankan sendiri pastinya sudah memiliki sistem LAN internal ya. Jadi kayak networknya itu dilakukan segmentation, yaitu membagi jaringan ke beberapa segmen untuk mencegah terjadinya disconnect ke server. Jadi misalnya kalau menurut saya ya, ini terjadi itu ketika si pihak yang tidak bertanggung jawab ini melakukan pengiriman ransomware kepada jaringan. Jadi jaringannya ini waktu saat segmentasi jaringan dia menyelipkan beberapa ransomware. Nah, jadi ketika ransomware-nya berjalan, semua aktivitas di perbankan itu akan terhenti. Kemudian juga mungkin penyebab-penyebab lainnya itu kayak kontrol akses atau autentikasi. Nah, jadi itu kayak misalnya konsep keamanan LAN yang penting, yaitu mengontrol akses dan autentikasi dari setiap jaringan yang dilakukan. Nah, dengan menerapkan mekanisme autentikasi yang kuat, jadi kayak misalnya multifaktor autentikasi yang untuk akun-akun itu biasanya, nah itu dapat menyebabkan si pihak yang tidak bertanggung jawab ini akan kesulitan untuk mengakses ke jaringan internal dari bank syariah sendiri. Kemudian itu dapat menyebabkan si pihak yang tidak bertanggung jawab ini kesulitan, bahkan tidak bisa masuk ke dalam jaringan internal dari pihak bank itu. Kemudian juga mungkin menurut saya kayak dilakukan lagi lah ya pemantauan dan deteksi ransomware yang dikirimkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab itu. Nah, kayak misalnya sistem pemantauan keamanan LAN itu dapat dilakukan saat network segmentation tadi. Jadi waktu network segmentation dijalankan, dilakukan juga tuh deteksi yang namanya deteksi dan pemantauan kepada jaringan LAN. Mungkin itu sih yang saya ketahui ya. oke, untuk Danis nih, apakah ada yang mau ditambahin lagi? Nggak ada yang ditambahin sih, cuma saya setuju aja tadi tentang konsep kontrol akses sama autentikasi, dimana jadi kalau misalnya si pihak yang tidak bertanggung jawab ini mau masuk,
itu ada apa tadi Mas ya, multifaktor autentikasi ya. Nah jadi Ada kayak notifikasi atau peringatan. nah jadi si peretasnya ini susah gitu mau masuk karena ada banyak autentikasi gitu. Jadi verifikasi gitu. Mungkin contohnya kayak kalau misalnya di Telio gitu kan ada kita kalau mau masuk jaringan MyTelio apa Telio Connect itu kita harus jadi mahasiswanya dulu, terus baru kita dapat kita loginnya pakai SSO. Nah SSO-nya kan juga pakai NIM kita sama pakai, saya lupa pakai NIM password atau pakai ini ya email password waktu itu. Pokoknya ada autentikasinya lah, jadi nggak sembarang orang tuh bisa connect gitu. Nah, itu saya setuju sih. Itu aja. Oke. Apakah ada yang ingin ditambahkan lagi menurut Alivio atau Danis lagi? Enggak sih, nggak ada kalau dari saya. Mungkin ini ya, kalau dari saya mungkin kayak misalnya apa namanya ngomongin dari masuk-masuk ke wifi tadi ya. Jadi kayak misalnya apa sih password yang dilakukan yang digunakan itu menurut saya harus yang benar-benar kuat dan hanya sebagian orang yang tahu ya. Kalau semua orang yang tahu kan jadi orang gampang tuh masuk ke jaringan ini. Mungkin itu aja sih. Oke. Di sini saya ambil kesimpulan ya menurut Danis dan Alivio bahwa kesimpulannya itu kasus kebobolan bank syariah ini tuh disebabkan oleh ransomware mengakibatkan celah keamanannya itu terganggu. Dampaknya itu operasional bank yang tidak optimal. Cara menanganinya itu kayak keamanannya itu harus diperluas lagi dan jaringan lokasi LAN-nya diperbaiki lagi untuk mencegah penyebaran malware. Apakah seperti itu? Ya benar. Oke ya, menurut pendapat kalian, apa sih solusi yang baik untuk diterapkan oleh bank syariah untuk mengatasi ransomware menggunakan keamanan LAN nih? Boleh nih, Bung Alivio dulu. Nah, mungkin yang kayak udah kita obrolin tadi ya. Mungkin menurut saya yang harus ditekankan dan diperkuat dari sama si pihak bank syariah ini kayak segmentasi jaringan tadi, itu kita harus kayak membagi jaringan LAN ke beberapa segmen, kemudian dilakukan kontrol akses dan juga autentikasi, kemudian juga dilakukan pemantauan secara rutin gitu ya. Kemudian juga mungkin ini sih kayak perlu ditingkatkan lagi firewall dan lalu lintas jaringan itu harus dikasih ke firewall yang kuat untuk menetapkan aturan-aturan filtrasi lalu lintas jaringan. Terus juga mungkin menurut saya kayak pelatihan keamanan juga mungkin perlu dibentuk ya dari pihak bank syariah sendiri, perlu membentuk tim khusus untuk membuat membuat pelacakan dan pencegahan terhadap serangan ransomware atau malware ini. Jadi dapat meminimalisir kejadian yang serupa. Mungkin itu sih yang perlu ditingkatkan. Untuk Danis bisa nambahin nggak? Kalau dari saya sendiri tuh tadi kan ada kita ngomongin tentang backup data gitu ya. Backup datanya ini mungkin bisa ya istilahnya disimpan, kemudian dipisah sama jaringan LAN utamanya. Jadi bisa memungkinkan untuk memulihkan datanya ini istilahnya bisa dipulihkan kalau misalnya terjadi serangan. Nah, kemudian tadi juga ada
pembaruan dan patch. Jadi sering-sering aja di patch, dipastiin kalau semua perangkat sistem operasi perangkat lunak pada jaringan LAN ini selalu diperbarui gitu ya dengan patch keamanan terbaru untuk mengatasi kerentanan yang diketahui. Kemudian tadi ada juga pemantauan dan deteksi ancaman, dimana bisa dilakukan dengan contohnya ada IDS, Intrusion Detection System, kemudian ada IPS, yaitu Intrusion Prevention System di jaringan LAN-nya. Nah, jadi gunanya apa gitu? Gunanya ini agar dapat mengidentifikasi aktivitas mencurigakan. Mungkin IPS dan IDS ini bisa dimasukkan ke dalam segmen jaringan gitu ya, segmentasi, karena ini bisa di setiap segmennya itu bisa diketahui gitu ya, aktivitas mencurigakan mengenai malware, ransomware, dan ya pokoknya memungkinkan untuk respon cepat gitu ya untuk insiden keamanan gitu. Mungkin dari saya itu aja sih ya, 2 aja gitu. Baik, menurut Tarin Livio nih, ada yang mau ditambahin lagi atau sudah cukup? Mungkin saya setuju ya sama apa yang dikatakan tadi. Mungkin nambahin dikit aja, kayak misalnya pihak bank juga mungkin perlu memperkuat seperti STP attack-nya. Biasanya hacking atau ransomware itu dikirimkan melalui STP attack. Jadi penyerangan jaringan yang dapat memanipulasi dan melakukan serangan kepada jaringan. Terus juga STP attack itu bisa melakukan yang namanya penyerangan terhadap IP address, sama seperti tadi namanya LAN attack ya. Jadi perlu ditingkatkan juga. Mungkin ini kan perbankan pasti berkomunikasi dengan klien atau nasabahnya kan. Mungkin kayak DHCP message-nya juga perlu ditingkatkan keamanannya agar terhindar dari kayak misalnya DHCP pervasion attack kalau nggak salah, yang tujuannya itu untuk menciptakan DOS untuk menghubungkan ke klien itu. Kemudian juga untuk menghindari kayak serangan dari spoofing DHCP yang terjadi ketika server DHCP jahat itu terhubung ke jaringan yang memberikan parameter konfigurasi IP palsu. Kemudian juga mungkin yaitu peningkatan keamanannya itu dapat meningkatkan keamanan di gateway default, kemudian juga di server DNS, kemudian juga di IP address dan lain sebagainya. Mungkin itu aja sih. Halo Mbak Cika. Apakah ada yang mau ditambahkan lagi? Ya? Sudah cukup dari saya. Sepertinya tidak ada yang mau ditambahkan lagi. Oke, baik. Mungkin dari kesimpulan yang saya tangkap tadi, dari awal sampai akhir ini, kasus kebobolan bank syariah ini disebabkan oleh ransomware yang dimana menyebabkan keamanannya itu berkurang dan mengakibatkan operasional bank itu yang tidak optimal. Lalu cara penanganannya itu yaitu keamanan menyeluruh dan mengamankan jaringan lokal LAN dengan baik untuk mencegah penyebab malware atau ransomware itu sendiri. Apakah seperti itu? Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, baik, karena keterbatasan waktu yang tidak cukup lagi karena sudah waktunya kita undur diri. Mari kita undur diri dulu ya untuk podcast show ini.
Sampai menonton di podcast show berikutnya. Oke, Bye. terima kasih Mbak Cika.